Loh, Om, ngapain shoot mobil saya? Oh iya, udah mulai ya? Halo gengs, balik lagi di channel Galeri Low Kilometer. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai Mercy C200 W202 tahun 97 low kilometer. Nah, di episode ini Kijang kapsul tipe LSX diesel manual. Kilometernya 59.000 aja, gengs. Oke, biar cepat kita langsung bahas aja, gengs. Ini adalah Kijang generasi keempat ya, Om ya. Keempat, dimana generasi Kijang itu, yang generasi pertama itu disebut Kijang Buaya. Ya, itu mungkin udah jarang lah di sini. Terus kemudian generasi kedua itu ada Kijang Doyok. Terus kemudian generasi ketiga itu Kijang Super. Kemudian generasi keempat itu adalah Kijang kapsul yang perdana itu di tahun 97. Oke, ini kita bahas dulu di mana perbedaannya antara Kijang Super sama Kijang kapsul. Oke, ini dari tampak depan ya bisa dilihat untuk Kijang kapsul bentuknya sudah mengkapsul, udah nggak kotak lagi ya. Kayak Kijang Super kan semua serba kotak ya. Jadi tampilan bodinya juga jatuhnya nggak melengkung gini, tapi langsung kotak kayak dipotong gitu. Itu kotak, men. Nah, kalau ini sudah kapsul. Ini tahun 2001. Mesinnya diesel tipe 2L, direct injection. Itu 2500 cc. Mesinnya cukup tangguh dan bahan bakarnya sangat irit. Atau mungkin dulu saingannya ada Panther ya. Cering gitu ya. Ke Bali cuma berapa? 49.000 apa gimana ya? Saya lupa dah iklannya tuh. Oh ya. Begitulah. Oke, kita bahas. Ini untuk Kijang kapsul, lampunya sudah ini ya. Sudah lebar. Terus ada fog lamp. Ini sebenarnya kalau tipe LSX nggak ada ya. Ini tambahan. Tipe ini tambahan supaya menyerupai LGX gitu. Padahal kalau aslinya ini nggak ada. Terus lampunya kalau yang tipe LSX ini sudah begini sama kayak LGX. Nah, kalau yang tipe bawah LX itu dia masih lampunya kotak kecil gini. Terus kemudian lampu sennya di sini, lampu kecilnya di bawah. Jadi perbedaannya itu sih. Jadi kalau yang cukup signifikan tipe LX sama LSX ke atas LGX, LSX sama modelnya kayak begini. Udah ada fog lamp, udah ada lampu headlampnya, grillnya juga dia udah model LGX. Terus kalau untuk Krista beda lagi ya, karena Krista kan juga dia ada tambahan kayak apa body fibernya di sini sampai ke belakang. Terus grillnya juga dia beda. Grillnya dia modelnya itu garis gini tapi sudah stainless semua. Jadi kalau ini kan masih ada plastiknya nih. Nah, kalau yang Krista udah memanjang, itu dia udah stainless semua. Oke, ini tampak depannya. Kita ke tampak samping. Tampak samping untuk semua tipe LGX, LSX sama LX itu sama ya, nggak ada perbedaan. Untuk dari sisi samping itu paling perbedaannya cuma untuk LX ini belum power electric mirror ya. Jadi kalau untuk tipe LSX sama LGX Krista itu udah electric mirror semua. Terus kemudian untuk ukuran ban sendiri ini sudah diganti, dimana standarnya adalah dia baut 4 kali 114,3. Nah, ini udah di up menjadi baut 5 kali 114,3. Ini menggunakan adapter ya, dimana ini menggunakan velgnya Toyota Rush yang keluaran awal sih kayaknya sih kalau yang model gini ya. Bannya juga masih ikut bawaan Toyota Rush 215/60 ring 16 gitu. Nah, kalau standar Kijang itu adalah ring 14. Nah, kalau untuk tipe LSX itu sudah menggunakan velg racing. LGX juga sudah velg racing. Untuk LX itu masih menggunakan velg kaleng. Ya, ini tampak samping bisa dilihat tidak ada perbedaan yang signifikan lah antara tipe standar sama
LSX dan LGX. Oke, kita ke belakang. Kita lihat perbedaannya. Ayo, kamera kita. Oke, untuk tampak belakang, untuk tipe LX itu belum ada. Ini namanya spoiler ya, spoiler atas. Terus ininya juga nggak pakai variasi gini, masih standar. Terus nanti di sini ada tulisan LX. Nah ini juga harusnya tulisan LSX, bawahnya diesel. Memang nggak tahu, kayaknya sama pemilik sebelumnya udah dicopot sih, jadi polos. Terus perbedaannya untuk LX dan LSX itu belum ada wiper belakang ya. Dia belum ada wiper belakang. Untuk semprotan airnya juga belum ada. Tapi untuk tipe LGX dari pabrikan Toyotanya itu sudah tersedia wiper belakang berikut dengan semprotan airnya. Jadi perbedaannya sih sedikit banget lah ya untuk antara tipe LX, LSX dan LGX. Karena ini LSX, maka dia belum ada wiper belakangnya. Tapi kalau untuk lampu apa semua standar ada. Terus ini tambahan variasi, ini punya Krista. Nah, ada kamera mundur juga tambahan variasi. Nah ini tampak belakang, terus kemudian tampak samping dari sebelah kiri pun sama, tidak ada perbedaan. Mau tipe LX, LSX, LGX semua sama, nggak ada perbedaan ya. Paling ini biasanya bedanya di sini nih, di handle pintu. Kalau tipe LX itu masih plastik hitam, terus LSX juga plastik hitam, terus kemudian LGX ini sudah berwarna chrome. Nah ini udah di-upgrade punya LGX, makanya warnanya chrome. Harusnya handle pintunya masih warna hitam, sama kayak tipe LX gitu. Selebihnya sama, nggak ada perbedaan. Oh, satu lagi lupa, untuk tipe LX belum ada penahan lumpur. Untuk tipe LSX, LGX itu udah ada penahan lumpurnya. Tapi untuk tipe LX itu belum ada. Itu aja sih. Perbedaannya nggak terlalu banyak sih antara tipe LX, LSX, dan LGX gitu. Oke, ini review untuk eksteriornya. Habis ini kita bahas untuk interiornya. Udah dalam nih. Oke. Tadi kan sudah kita bahas eksterior. Oke, kali ini kita lanjut bahas interior, gengs. Oke, untuk interior Kijang ini bisa dibilang tampilannya sederhana lah ya. Namanya juga Kijang gitu, memang tidak duanya. Walaupun dalamnya sederhana, tapi tetap favorit keluarga Indonesia, gengs. Oke, kita mulai dari door trim dulu. Bisa dilihat, gengs, ini door trim untuk Kijang ini polos aja gitu ya, nggak ada lekuk-lekukan apa buat nyimpan apa barang atau apa, jadi kayak ini, jadi ya polos aja gitu. Ada speaker, ada handle tarikan pintu. Ini untuk buka handle pintunya juga masih sederhana banget ya, plastik. Terus ini untuk central locknya juga masih standar. Ini tapi di sini masih lumayan sih dibanding mobil-mobil zaman sekarang ya. Ini masih soft touch gitu ya. Ini ya biasa, kulit biasa. Terus di sini bahan kain. Ini untuk ininya hard plastik. Ini hard plastik. Terus ini untuk power window-nya dia tambahan ya. Karena sebenarnya untuk tipe LSX ini dia belum ada power window, sama kayak tipe LX. Jadi aslinya itu dia masih engkol. Terus dari dari door trim kita ke sini, gengs. Nah ini bisa dilihat, gengs, di sini ya, ini ada speedometer. Speedometernya juga sederhana ya, cuma ada kecepatan. Terus ada petunjuk bensin, BBM, solar di sini. Terus penunjuk radiator atau kondisi mesin, kondisi radiator. Terus ini ada RPM. Nah, di sini bisa dilihat, gengs, kilometernya 59.827 ya. Untuk tahun 2001 tipe diesel ini termasuk
low banget gitu loh ya kilometernya. Terus di sini ada biasa untuk lampu kiri kanan naik turun buat sen, terus kemudian diputar itu buat lampu kecil, lampu besar. Nah, terus di sini untuk ini ada tombol fog lamp. Terus di sini untuk ada tombol electric mirror. Ya, di sini baru bisa menggerakkan dari dalam saja, tapi belum ada namanya retract ya. Jadi masih lipat manual karena retractnya belum tersedia di mobil Kijang ini. Terus ke tengah, gengs. Di sini ada untuk wiper ya. Dia masih juga modelnya masih tipenya masih standar, cuma speednya low high. Dahnya juga masih standar palang 2 ya, yang belum ada airbag. Di sistem pengeremannya juga belum ada ABS. Jadi ini masih mobil yang sangat sederhana. Terus di sini ada sun visor polos tanpa kaca. Di sini untuk kaca spion. Untuk di tengah juga sangat sederhana sekali. Ini cuma ada tombol buat lampu hazard. Terus di sini tombol dummy, ini harusnya buat wiper belakang, tapi karena nggak ada, jadi dikasih tombol-tombol dummy aja. Untuk panel AC sendiri juga sangat sederhana. Di sini bisa dilihat, gengs, cuma untuk speed sama ketinggian temperatur ya. Jadi di sini nggak cuma ada untuk temperatur dingin, sama speednya juga ada 3 speed ya, low, medium, high. Jadi belum ada tuh namanya heater atau perubah model-model untuk keluarnya aliran AC itu kan biasa kalau di mobil-mobil agak menengah ke atas itu kan udah ada AC-nya bisa dipencet cuma ke atas doang, bisa kaki, bisa keluar di penumpang sama kabut gitu. Cuma kalau ini polos aja, gengs, cuma ini aja lah ya, namanya juga mobil ini ya, mobil Kijang, jadi sederhana tapi mempunyai fungsi yang simpel sih. Terus di sini ada lighter. Ini juga bisa sebagai untuk charger ya, colokan charger. Terus di sini head unit. Head unitnya sudah diganti aftermarket double din TV, dimana standarnya itu dia masih single din, masih menggunakan kaset ya. Kalau nggak salah mereknya Panasonic atau Fujitsu 10 deh kalau yang LSX itu aslinya. Terus di sini ada tambahan ya aksesoris sih, kayak toa gitu ya, untuk toa polisi lah, kayak begitulah. Saya nggak tahu ini pemilik lamanya dulu suka kali sama toa polisi. Di sini ada tombol persnelingnya. Dia ada 5 percepatan, 1, 2, 3, 4, 5 R-nya standar. Terus di sini ada rem tangan. Untuk konsol boxnya sendiri versi LSX sederhana ya, beda dengan LGX. Kalau LGX itu dia dari sini sampai sini, dan itu dia di sini ada tinggi, ada buat penutup lacinya. Terus satu lagi perbedaannya LSX dan LGX itu jam digitalnya belum ada, gengs. Jadi masih polosan, tapi kalau LGX sudah ada jam digitalnya. Tapi itu bukan suatu masalah, itu bisa di-upgrade, tinggal kita beli jam LGX, kita tinggal pasang, udah jadi LGX deh gitu. Terus ini laci penyimpanan, lumayan, bisa buat nyimpan tisu atau apapun lah, cukup besar. Tapi untuk Kijang ini emang media penyimpanannya minim sekali, karena satu sisi dia di door trim nggak ada ya. Kalau di mobil-mobil sekarang kan di door trim juga sekarang udah agak melengkung gini, bisa buat nyimpan botol lah, apalah itulah. Terus juga ini untuk nyimpan botol hanya di konsol tengah aja. Ini bisa 2 botol aqua, yang selebihnya dipegang sendiri ya sama penumpang masing-masing lah gitu. Tapi tetap ini adalah salah satu mobil favorit keluarga Indonesia. Di sini posisi mengemudi juga sudah enak, seperti nggak bukan kayak yang model gini kayak bis gitu ya, tapi ini udah duduknya pun enak. Jadi nggak mengemudi lama pun tidak gampang pegel, gengs, gitu. Udah kayak sedan. Nah, ini untuk yang belakangnya, untuk posisi depan nih posisinya begini.
Ini ukuran duduk saya, tinggi 175 cm. Untuk kelapangan ruang di Kijang ini sangat luas, bisa dilihat. Mungkin dengan posisi duduk saya ini di belakang itu, wow, masih sangat lega sekali. Lihat dong, ini posisi duduk saya duduk sini masih ada 3 jengkal, gengs, gitu. Dan ini masih bisa disenderin lagi, kita turun lagi, udah nyaman gitu ya. Cuma salah satu kekurangan dari LSX adalah belum ada headrest. Ya, headrestnya untuk tipe LSX itu belum ada headrest. Jadi dia cuma untuk badan doang, untuk penyangga kepalanya belum ada. Itu salah satu perbedaannya antara LGX dan LSX. Terus satu lagi, untuk tipe LSX dan LX itu belum ada double blower. Tapi karena ini sudah di-upgrade sama pembeli sebelumnya, jadi sudah tersedia double blower. Tapi ini aslinya hanya ada di LGX dan Krista. Ya. Jadi itu, gengs, untuk interiornya. Kita lihat ke belakang. Belakang ini karena ini tipe LSX, maka kursinya udah menghadap depan semua. Tapi kalau LX, kursi paling belakangnya itu masih berhadapan depan ini ya, depan jadi kayak masih zaman duduk diangkut gitu loh, hadap-hadapan gitu ya. Dan ini untuk pengaturan kursinya, untuk membuka kursi belakang itu gampang, cepet sih, nggak ribet. Ini tinggal kita tarik 1, 2, sangkutin sih ini. Udah deh, bisa duduk. Dan ini kursi dibuka pun masih ada penyimpanan ya, cukup luas. Ini bisa dilihat, ini masih segini, gengs. Ini kalau nggak ada ini bisa jauh lebih muat banyak gitu. Jadi ada ini pun kita masih bisa nyimpan di sini. Terus kalau masih butuh kapasitas penyimpanan besar ya tinggal dilipat aja, gampang kok ngelipetnya. Nah, ini posisi kursi 3 baris terbuka semua. Nah, untuk di kursi tengah dia juga mempunyai flexibility yang gampang lah, bisa untuk kita ngelipatnya pun simple. Kita tinggal tarik aja di sini, tidur, angkat. Nah, itu penumpang belakang tinggal masuk gitu kan. Terus juga posisi duduk di belakang masih cukup lega, gengs. Nah, segini, gengs. Masih nyaman lah untuk orang dewasa ya, tapi 2 orang lah paling nggak perlu, jangan banyak-banyak gitu. Ini masih saya kaki aja masih ada 1 jari lah ya, tapi kalau mau nyender ya mentok dikit, tapi masih nyaman kok buat perjalanan jauh gitu. Beda sama mungkin yang mobil-mobil zaman sekarang yang memaksakan 7 penumpang itu belakangnya sempit banget, gengs. Mungkin bisa ngerasain lah. Dan ini untuk jarak ke kepala ke atap itu masih jauh, gengs. Jadi masih nyaman banget untuk orang dewasa di belakang, duduk paling belakang. Untuk perjalanan jauh pun masih oke lah gitu. Inilah salah satu kelebihan dari Kijang, gengs. Dia mempunyai kapasiti ruang yang luas. Terus juga ini bisa muat 7 penumpang. 2 di depan, di tengah bisa 3 kalau misalnya ukuran badannya nggak terlalu besar. Di belakang 3 juga bisa, tapi paling belakang idealnya 2 biar nyaman untuk perjalanan juga gitu. Oke, gengs, itu aja sekilas membahas untuk interiornya. Next, abis ini kita lihat mesin sama suara mesinnya untuk diesel tipe 2L ini. Go! Halo, gengs, balik lagi di channel Galirol Kilometer. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang mesin Kijang kapsul diesel tipe 2L ini. Oke, nah ini adalah penampakan dari mesin Kijang kapsul diesel. Ini adalah mesin tipe 2L. 2L itu diesel,
dia berkapasitas 2500 cc. Mobil ini bukan untuk tipikal buat ngebut-ngebutan ya. Karena biasanya kalau untuk mesin diesel yang masih konvensional ini, dia kuat di torsi dibanding di horsepower-nya gitu. Jadi kalau untuk masalah nanjak-nanjakan mah ini sih nggak ada lawan ya. Tapi kalau untuk di tol ya udah pasrah gitu ya, kita di baris tengah aja biar disalip-salipin sama mobil bensin yang lebih kenceng gitu guys. Ini tipenya yang tadi sudah bahas, tipe 2L ya, masih sederhana. Ini injectionnya, di sini ada 4 injektornya, terus di sini ada kompresor AC. Ini hanya variasi ya, atau polisi tadi yang saya bilang. Ini ada remnya nih buat kopling. Terus ini aki yang saya mau tunjukin, di mana kilometer tadi 59.000 itu, ini bisa dilihat ya. Penggantian awalnya itu di berapa nih Om? 33 ya. Di tahun 2012. Nih, berarti ini waktu sebelum penggantian timing beltnya itu di kilometer itu tahun 2012. Jadi ini salah satu bukti kilometernya bukan diputer ya. Karena ini ada salah satu rekor lah buat ini mesin bener apa enggak low kilometer. Mungkin tips juga nih, ngambil mobil bekas, misalnya dia masih pakai timing belt, pastiin cek timing beltnya itu kondisinya masih bagus, tidak retak-retak plastiknya sama karetnya. Karena apabila karetnya sudah keras atau retak-retak, itu nggak lama akan putus geng, ya itu bahaya. Nah terus setelah cek timing belt, bisa cek mungkin dari ada kebocoran oli atau enggak gitu ya. Itu kan bisa kelihatan nanti mesinnya itu kering atau basah. Kalau misalnya ada rembesan-rembesan oli, itu wajib dicek juga itu rembesannya dari mana. Kalau cuma masalah packing sih gampang geng, tinggal ganti packing selesai masalah. Tapi kalau sampai ada seal-seal yang bagian dalam mesin itu bocor, itu yang jadi masalah. Lumayan biayanya, perbaikannya mungkin sealnya nggak seberapa, ongkosnya lumayan gitu kan. Terus jangan lupa di tune up, ganti oli. Terus setelah ganti oli, jangan lupa dicek sistem pengeremannya, karena itu penting ya. Setelah pengereman, kita jangan lupa cek kondisi radiator. Itu bisa dilihat airnya masih bersih atau sudah keruh. Apabila sudah keruh berwarna coklat kayak ada karat, atau yang lebih berbahaya itu ada warna susu ya, kopi susu ya, itu udah jangan dibeli gengs. Yang ada ntar gengs bagian turun mesin doang gitu kan, lumayan men, ya nggak? Oke, ini kita habisin sebentar, kita dengar suara mesinnya pada saat start. Oke, ntar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini untuk diesel tipe ini emang getarannya masih asoy boy gengs. Jadi getarannya masih cukup getar ya, dibanding dengan saudaranya yang lebih muda Innova. Itu jauh lebih halus suara mesinnya. Cuma balik lagi, ini adalah teknologi lama mesin dieselnya, belum menggunakan common rail injection. Jadi untuk bahan bakarnya pun dia masih bisa minum biosolar biasa, itu masih nggak ada masalah gengs. Dan itu irit banget untuk pemakaian konsumsi bahan bakarnya. Ini salah satu andalan kenapa Kijang diesel ini harganya sekarang masih tetap manteng, karena salah satu ini keunggulannya adalah BBM-nya irit, maintenance-nya juga irit, spare part-nya murah, bahan bakar murah, jadi apalagi yang nggak dicari kan gitu. Udah gitu, tipe diesel ini AC-nya jauh lebih dingin dibanding tipe bensin. Nah, untuk mesin diesel yang masih sehat, ini tidak akan bergetar kayak pincang gitu ya. Ini masih normal banget, suaranya juga masih halus, seperti halus diesel ya, bukan halus bensin. Ini halus diesel. Ini masih sangat enak mesinnya gitu. Jadi mungkin kalau yang jarak tempuhnya sudah banyak, itu nanti biasanya ada mungkin kayak rembesan oli, terus getarannya juga besar ya. Kalau ini kan masih adem gitu getarannya, getaran diesel ya. Diesel masih normal tuh kayak begini gitu loh. Gitu.
Jadi ini salah satu bisa dibilang kijang kapsul diesel itu harganya jauh lebih bertahan dibanding dengan kijang kapsul yang bensin. Innovanya pun juga sama. Innovanya untuk yang bensin harganya lebih cepat turun dibanding dengan Innova diesel. Jadi untuk kijang kapsul diesel ini sangat recommended buat menjadi kendaraan harian. Buat yang sering warawiri itu bensinnya enak, gengs. Gitu. Oke, sekilas untuk mesinnya. Habis ini kita coba test ride, Om. Go. Halo, gengs. Glow sekarang udah di dalam mobil kijang dieselnya nih. Kita tes jalan dulu ya, gengs. Ya nggak, biar tahu nih rasanya gimana naik kijang kapsul diesel ini. Oke, gengs, kita langsung aja yuk kita jalan. Oke, segini ya udah jalan. Ya kita cobain kekedapannya, ini, gengs. Oke. Ini kita test ride-nya masih di dalam kompleks sih, karena kan juga tinggi PPKM ya, guys ya. Oke. Untuk kijang diesel ini ya bisa dibilang untuk suara emang dia agak sedikit berisik ya. Karena juga untuk mesinnya dia teknologinya masih teknologi lama. Jadi belum seperti Innova diesel yang sudah menggunakan common rail, jadi suaranya tidak terlalu berisik gitu. Tapi untuk konsumsi bahan bakarnya irit, terus perawatannya juga gampang gitu. Untuk bandingan suspensinya empuk ya, masih lebih enak ini dibanding Avanza ya kalau kata orang. Nah ini walaupun masih menggunakan per daun belakangnya, tapi dia bantingannya masih jauh lebih empuk dan stabil dibandingkan dengan Avanza gitu, gengs. Untuk tarikan sendiri ini bukan tipikal mobil yang diajak untuk ngebut-ngebut, tetapi mobil ini lebih besar di torsi. Jadi torsi itu bisa untuk kemampuan menanjaknya itu lebih kuat dibanding dengan kecepatan gitu. Nah ini kita lagi coba test ride untuk kekedapan suara. Oke. Ya kalau untuk kenyamanan untuk kelas mobil keluarga cukup menurut Om Glow ya. Ya kekedapan wajar lah, namanya juga mobil minibus. Terus untuk kopling enak, empuk, remnya juga pakem ya, walaupun belum menggunakan ABS, tapi dia masih konvensional lah remnya, tapi lebih ini kok terkendali, aman lah gitu. Untuk AC dingin, karena untuk mesin diesel ini AC-nya lebih dingin daripada mesin bensin ya. Memang tiada duanya, bener sih kalau kata orang. Karena dari sisi pajak juga mobil ini murah, gengs. Pajaknya cuma 1.800.000, gengs. Ini tahun 2001 ya, gengs. Diesel 2500 cc. Jadi untuk pajak terjangkau, spare part banyak, ya kan, perawatan gampang, masih bisa minum biosolar. Jadi apalagi yang kurang, gengs? Ya nggak, gengs? Ya balik lagi perawatannya, gengs. Jangan lupa, intinya mesin diesel itu jangan sampai telat ganti oli, ganti filter oli, filter solar, ya, filter udara itu harus dicek biar supaya diesel kita maksimal. Karena kalau diesel kita maksimal enak, gengs. Buat pakai harian pun oke. Ini kayak mobil Om Glow nih, weh. Mantep ya. Satu sisi ini kilometernya baru 59.000, gengs. Jadi ya pasti mesinnya masih halus, gengs. Beda lah, gengs ya. Sama mungkin yang kilometernya udah banyak. Ini kan kilometernya masih sedikit, gengs. Jadi udah pasti kondisinya masih main condition, alias ya kondisinya layak lah untuk dijadiin pemakaian sehari-hari lah gitu, gengs. Terus juga gampang, gengs, kalau mau dimodifikasi. Nah nanti setelah video yang
Kijang part 1 ini nanti ada part 2 nya, geng. Itu kondisinya nanti udah OmGlow sedikit modifikasi simple tapi enak dilihat lah, dan itu tetap kondisinya original, gengs, gitu. Pokoknya nanti kan kelanjutannya, gengs, di review Kijang diesel part 2 itu udah kondisinya nanti udah nggak standar, gengs, tapi tetap original. Jadi originalnya itu tidak akan hilang gitu ya, gengs ya. Ya, oke. Kan itu dulu, gengs, untuk test ride-nya, karena juga test ride ini kan sifatnya untuk menguji apa ya, kaki-kaki, terus tarikan mesinnya, terus sama kekedapan suaranya. Intinya itu sih, gengs, supaya pada tahu juga kan, sobat Glow, mungkin ada yang sedang ingin meminang Kijang, mau bensin mau diesel, ininya sama sih, gengs. Cuma bedanya kalau Kijang diesel itu pasti lebih irit gitu. Terus jangan lupa pastikan kendaraan yang sobat Glow beli itu terawat, terus kalau bisa dapat yang kilometernya pendek, tapi kilometer rendahnya tuh asli ya, bukan puteran gitu. Jadi sesuai lihat juga kondisinya, gengs, karena beda kilometer diputar sama kilometer asli tuh, gengs, bisa bedain lah, mungkin dari interior, dari mesinnya, terus dari setirnya itu nanti kelihatan, gengs, gitu. Intinya jangan lupa perawatannya, mobil apapun kalau nggak dirawat pasti nggak enak dipakai, gengs. Oke, sobat Glow, cukup sekian dari OmGlow untuk test ride Kijang diesel ini. Bagi sobat-sobat Glow yang ingin mungkin punya mobil juga yang antik, low kilometer, pengen direview sama OmGlow, boleh nanti tulis deskripsi di video ini ya, gengs ya. Terus jangan lupa buat sobat-sobat Glow untuk kasih like and comment dan subscribe supaya channel Galeri Low Kilometer ini bisa memberikan manfaat buat sobat-sobat Glow, terutama yang hobi otomotif, gengs. Oke, gengs, itu aja. Sekian dari OmGlow. Jangan lupa tetap menggunakan masker, prokes, dan salam sehat buat semuanya. Salam otomotif, gengs. Thank you, gengs.